Allah itu adilnya di mana? Loh, kenapa mas? Itu orang brengsek, sholat bolong-bolong, puasa nggak pernah, ibadah jarang. Tapi sekali dia itu minta sama Allah, berdoa, kok kabul, kok diwujudkan. Saya ini kurang apa? Lah itu, kurang itu. Sholat juga rajin, berjamaah, puasa juga sunnah saya lakukan. Dari dulu berdoa, kok nggak dikabul-kabulkan. Terus saya tanya kepada beliau, penjenengan, Anda sudah pernah didatangi pengamen? Apa hubungannya? Saya cuma tanya, pernah nggak didatangi pengamen? Iya pernah. Apa yang Anda lakukan? Kalau pengamennya itu suaranya cempreng, kacau, sengau, paro, fales, sumbang, bikin telinga sakit, bikin perut mules. Apa yang dilakukan pada pengamen seperti itu? Kan jenengan orang baik, kan Anda orang baik, saya bilang. Oh ya, cepet-cepet tak kasih uang biar cepet pergi. Baik. Kalau pengamennya, kebetulan saya tahu, dia itu fansnya Ebit GAD. Kalau pengamennya, suaranya persis kayak Ebit GAD. Apa yang akan Anda lakukan? Merdu, syahdu, gitu ya. Apa yang akan Anda lakukan? Dia terus bilang, kalau kayak Ebit GAD ya saya tahan dulu, minta minimal 1 album, tapi nanti belakangan akan saya kasih amplop tebel. Lalu saya berkata, jangan-jangan Allah juga gitu. Maksudnya gimana? Ini cuma jangan-jangan loh ya. Iya, maksudnya gimana? Kalau ada orang jahat, jelek, nakal, banyak maksiat, banyak dosa, minta sama Allah, jangan-jangan Allah berfirman kepada malaikat, cepet kasih, aku nggak suka lihat mukanya. Biar cepet pergi dia. Tapi kalau ada hamba yang soleh, baik hati, tidak sombong, gemar sedekah, berdoa sama Allah, Allah bilang sama malaikat, jangan dikasih dulu. Aku seneng ya denger doanya dia itu. Aku seneng ya denger suaranya dia itu. Aku tuh seneng tunggu 1 album selesai. Baru nanti dikasih. Masa Gusti Allah kayak begitu? Tanya dia. Ya enggak tahu, wallahu alam bisawab. Tapi dia lalu berpikir, mungkin juga ya enggak tahu. Kan intinya bagaimana bersangka baik kepada Allah dan tidak tergesa-gesa soal doa. Wong Nabi Ibrahim saja yang kekasih Allah, doanya ada baru dikabulkan 4200 tahun kemudian. Doanya Nabi Ibrahim yang mana? Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatik wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Itu kan doanya Nabi Ibrahim ketika mendirikan dasar-dasar Baitullah Ka'bah. Ya Allah, dan bangkitkanlah di sini. Utuslah untuk kaum yang ada di sini seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, yang akan mengajari kitab dan hikmah, yang akan mensucikan mereka, ya Allah. Itu Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Ibrahim berdoa. Kan bayangannya itu doa, ya kira-kira nanti anaknya Ismail atau cucunya Ismail akan jadi jawaban dari doa itu. Ternyata baru dikabulkan dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jarak antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim itu dihitung oleh Ibnu Abbas, jarak antara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Isa Alaihissalam 600 tahun, jarak Isa dengan Musa Alaihissalam 1200 tahun, jarak antara Musa dengan Ibrahim Alaihissalam 2400 tahun. Di jumlah total 4200 tahun. Ada doanya Nabi Ibrahim baru dikabulkan 4200 tahun kemudian. Tapi ternyata dalam soal doa itu ternyata bukan soal seberapa cepat dikabulkan, tapi seberapa besar menjadi kebaikan. Nabi Ibrahim itu berdoa hanya untuk kota Mekah. Tidurnya itu nggak didoakan sama Nabi Ibrahim. Tapi ketika Allah mengabulkan mengutus Rasulullah, maka Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Semesta alam itu termasuk tidore. Ketika Nabi Ibrahim berdoa,
Maka bayangannya nabi-nabi itu ya kayak zaman Nabi Ibrahim. Risalahnya itu umurnya sesuai umur nabinya. Begitu nabinya wafat, ganti nabi lain, risalahnya ganti lagi. Tapi ternyata Allah mengabulkan dengan Nabi Muhammad SAW yang risalahnya berlaku sampai hari kiamat. Maka dalam soal berdoa kepada Allah, yakini ini. Apa yang kita tidak minta saja, Allah ngasih. Ibu-ibu pernah minta udara yang cukup untuk bernafas? Ya Allah, minta udara yang cukup untuk bernafas. Kita kayaknya nggak mungkin berdoa seperti ini kecuali asmanya lagi kambuh. Tapi Allah nggak pernah lalai memberikan udara. Allah nggak pernah lalai memberikan jantung berdetak supaya darah kita mengalir. Allah nggak lalai memberikan kepada kita syaraf-syaraf yang bekerja. Kita nggak pernah minta. Maka pada apa yang kita minta kepada Allah, bersiaplah untuk mendapatkan yang lebih baik, yang lebih utama, yang lebih indah, yang lebih agung. Mari berbahagia dengan ketaatan. Karena bahagia adalah makmum dari keberkahan. Kalau orientasinya kita berkah, maka kita akan memiliki iman, nikmat yang tetap dan terus melekat, sehingga kita mampu bersyukur dan bersabar. Kalau kita memiliki orientasi berkah, maka nikmat-nikmat kita akan terus berkembang, bertambah karena kita gunakan untuk ketaatan. Dan kalau kita berorientasi berkah, maka kita pasti bahagia karena kita itu mudah dibahagiakan dengan beramal saleh, dengan berketaatan, dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.